Nah, seperti saya kata tadi, rutenya cepat dan itu lebih praktis, lebih pasti. Tetapi dengan Bukoviva itu potensinya berkelak-kelok, dalam bahasa saya tadi, berjalan terjal, berpotensi nyasar juga. Kalau jalannya kelak-kelok bisa jadi rentan gagal. Itu plus minusnya. Nah, dari sisi pemenangan memang ada dua bagi seorang capres pertimbangannya. Satu, dia mengambil ceruk, memperlebar ceruk di mana dia lemah. Seperti tadi kita bahas, di mana Jawa Tengah dan Jawa Timur Mas Anies lemah. Jawa Tengah wilayahnya Ganjar, berarti ada kata kunci yaitu Jawa Timur. Atau yang kedua adalah memaksimalkan basis di mana Anies sudah cukup kuat di sana tapi belum maksimal. Tentu yang punya basis Anies cukup kuat, Mas Anies itu di Jawa Barat, DKI dan Banten. Nah, DKI, Banten dan Jawa Barat, Bukoviva lemah. Di sini AHY yang relatif cukup kuat. Nah, pilihannya di sana. Mas Anies kedua-duanya saya kira ini pilihan yang dilematis tapi harus dipilih. Apakah lebih pasti mana? Apakah mengambil Jawa Timur? Kami ini bertiga sama-sama ingin Mas Anies menang, ya. Kita punya pengalaman masing-masing, punya cara pandang masing-masing, punya perhitungan masing-masing juga gitu. Nah, itulah yang kemudian kita sampaikan, kita komunikasikan kepada Mas Anies. Coba tadi dicermati kata-kata Bang Andi Arief tadi itu bukan kemudian misalnya menolak gitu, tapi lebih kepada dalam konteks bahwa kita kalau mau menang itu menurut pandangan Demokrat, ya, kita harus mengumumkan selambat-lambatnya 6 bulan. Kenapa hal itu harus diumumkan selambat-lambatnya 6 bulan bukannya last minute, Bang Zaky? Gini, ada perbedaan yang sangat signifikan antara koalisi perubahan dengan koalisi-koalisi lain, ya. Kalau koalisi yang akan melanjutkan program Pak Joko Widodo, sederhana aja. Kalau bicara, ya, apa programnya Pak? Ya, melanjutkan Pak Jokowi, selesai gitu. Nggak ada ide, nggak ada gagasan. Kan begitu? Nggak ada konsep baru gitu. Tapi kalau perubahan ini punya konsep baru, gagasan baru, ya, mana yang diubah? Sampai kemudian, mohon maaf nih ya, adalah kemudian yang nggak suka dengan perubahan, ya kan? Kenapa? Karena kalau pemimpinnya pasti akan berubah. Periode 2, periode sudah sampai di ujung di tahun 2024. Jadi perubahan ini bukan bicara perubahan pemimpin, lain kalau bicara 2019. Pada waktu itu kita bicara tentang mengganti, kalau ini akan selesai. Jadi kemudian apa sesungguhnya perubahan ini? Perubahan ini kita bicara tentang kondisi masyarakat. Yang tadi sudah disampaikan, kondisi keluarga. Bila kita lihat misalnya hari ini, satu, saya ingin bicara kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua, yang tadi disampaikan, lapangan pekerjaan. Ketiga, pendidikan berkualitas dan tuntas. Keempat, pelayanan kesehatan. 4 hal ini kita akan masuk pada pertanyaan sederhana. Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya murah atau mahal? Lebih bisa melengkapi Anies Baswedan dengan mengambil Kofifa, atau jangan-jangan belum pasti juga, karena ternyata Jawa Timur preferensinya wilayah Jokowi, wilayahnya Ganjar, tidak kuat Kofifa untuk mengangkat suara melawan pengaruh Jokowi dan Ganjar Pranowo di sana misalnya dengan wakilnya, atau bisa memecah suara Ganjar. Nah, kalau itu tidak kuat memecahnya, lebih baik mengambil AHY yang sudah lebih pasti bisa memberi kontribusi lebih maksimal supaya Anies lebih besar lagi kemenangan di Jawa Barat yang belum begitu kuat. Masih diimbangi oleh bersama Prabowo, atau DKI karena AHY mantan Gubernur Jakarta ditambah Banten. Jadi dua opsi yang bisa dipilih, kedua-duanya ada plus minusnya. Apakah ingin memperluas ceruk? Jadi mana yang bisa dikonversi menjadi suara, Tisa, Andrew? Lebih mana yang bisa? Bukan sekedar Anies lemah. Yang dipikirkan saya kira mungkin masukan buat Nasr memikirkan Mas Anies dua kunci ya. Dianggap belum terlalu kuat Jawanya. Baik. Yang kedua adalah NU-nya, karena dua hal ini ada penting untuk menangkan pertarungan. Nah, karena itu kemudian terpikirlah ke nama Kofifa. Jadi dua ini yang saya kira yang akan terus dipertimbangkan oleh dua partai ini. Kemudian menyampaikan bahwa nanti mengubah dasar negara, kan lucu gitu, ya kan? Padahal bukan itu yang dimaksud. Lalu kemudian katanya bumi hangus, nanti semua program Pak Joko Widodo kemudian akan dibatalkan. Tidak begitu gitu. Nah, inilah kemudian salah satu contoh, Pak. Salah satu contoh mengapa koalisi perubahan ini perlu lebih awal, lebih cepat dalam konteks mengumumkan cawapres. Kenapa? Banyak kerja-kerja yang mesti kami lakukan di lapangan untuk memastikan bahwa publik itu benar-benar memahami perubahan dan perbaikan itu seperti apa. Itu satu hal. Yang kedua, dalam konteks kita mesti ingat, ini Indonesia bukan Jakarta. Beda dengan Indonesia. Indonesia bukan Jakarta. Kenapa? Jakarta, Mbak, hari ini Mbak ngomong ke saya, bisa yang di Kemanggisan, bisa yang di Pesanggerahan, Kebun Jeruk, atau misalnya yang di Cilincing, itu bisa langsung bisa tahu gitu loh, bisa dengar, bisa mengerti, bisa sampai pesannya.
Tapi saya kemarin baru dari Ketapang, Mbak. Ketapang itu 1 jam perjalanan dari Pontianak, ya. Murah atau mahal? Mau diteruskan mahalnya atau dirubah? Inilah perubahan. Perubahan bicara tentang mengubah dari kebutuhan pokok yang mahal menjadi murah. Kita bicara lapangan pekerjaan. Kita punya banyak pekerjaan tapi kurang pekerjaan. Di negeri lain banyak pekerjaan, kekurangan pekerjaan. Pertanyaan, apakah sulitnya lapangan pekerjaan? Anies dan AHY kompak belusukan ke Bandung, sinyal kuat jadi Capres-Cawapres. Baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengunjungi kota Bandung Sabtu 5 Agustus. Mereka duduk bersama dan kompak menyapa para pemuda dan pemudi di kota Bandung dalam sebuah kegiatan dialog. Lantas, apakah ini merupakan tanda dari keduanya akan bersanding sebagai Capres dan Cawapres di 2024? Disinggung mengenai hal itu, Anies masih belum mau berbicara banyak. Menurut dia, bacawa pres yang akan mendampinginya saat Pilpres akan diumumkan pada momentum yang dinilai tepat. Nanti begitu momentumnya ada, diumumkan. Sudah itu, kata Anies. Anies belum memberi jawaban tegas apakah AHY menjadi calon kuat bacawa presnya. Namun, Anies mengatakan dirinya selalu bertukar pikiran dan juga berdiskusi dengan AHY. Pokoknya begini, kalau kita alhamdulillah kita berdiskusi dan bertukar pikiran itu jalan. Nanti kalau sudah momentumnya ada baru cukup ya, ucap dia. Hal senada disampaikan AHY. Dia menyebut kegiatan yang diadakan di Jabar khususnya Bandung bertujuan untuk menyapa warga. Menurutnya Jabar merupakan wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduk paling tinggi dan kota Bandung acap kali jadi sentral politik hingga ekonomi. Sudah cukup lama kita merencanakan kegiatan yang juga bisa semakin menyapa masyarakat. Kita tahu Jabar ini provinsi yang paling besar jumlah penduduknya. Kota Bandung sendiri selalu menjadi sentra dari politik dan sosial termasuk ekonomi di Jabar, kata dia. Dalam beberapa bulan ke depan, AHY mengaku bakal lebih rutin lagi berkunjung ke kabupaten dan kota lainnya di Jabar. Tak menutup kemungkinan Anies akan kembali dihadirkan untuk menularkan semangat perubahan ke masyarakat. Kalau kita dengarkan aspirasi masyarakat di berbagai daerah, tentu bukan hanya di Jabar. Banyak sekali yang ingin menjadi bagian dari gerakan perubahan ini, perubahan dan perbaikan, ujar dia. AHY menambahkan Demokrat dan 2 partai lain yang tergabung dalam koalisi yakni PKS serta Nasdem rutin menjalin komunikasi dan mempersiapkan strategi memenangkan Anies. Demokrat bersama 2 partai lainnya yaitu PKS dan Nasdem terus berikhtiar dan memperkuat komunikasi dan juga sambil mempersiapkan strategi terbaik untuk kemenangan ke depannya, kata dia. Mengunjungi kota Bandung Sabtu 5 Agustus. Mereka duduk bersama dan kompak menyapa para pemuda dan pemudi di kota Bandung dalam sebuah kegiatan dialog.